Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai ekologi darat. Bisa di next. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rapa Paujiah, Mira Marsanda, dan Aditya. Bisa di next. Untuk mengefektifkan waktu, dimulai saja presentasinya yang akan disampaikan oleh Rapa. Nah, baik, pada pembahasan pertama yaitu ada lingkungan darat. Nah, ekologi daratan merupakan salah satu ilmu ekologi yang amat rumit dan beragam. Karena di dalam ekologi daratan ini mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya, serta dengan semua wilayah daratan, seperti daerah daratan tenggalan, kebun, ladang, hutan, lahan kering, padang rumput, atau gurun. Kemudian daratan ini biasanya sangat bervariasi dalam 2 hal, yaitu waktu. Karena daratan ini merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat berubah, dan permukaan bumi ini akan selalu mengalami perubahan pada setiap waktunya. Nah, kemudian dan geografi pada 3 lingkungan, di mana karena seperti yang saya katakan tadi, daratan ini merupakan permukaan bumi, maka daratan dapat dipelajari dari geografi dan 3 lingkungan seperti lingkungan biotik, abiotik, dan sosial. Kemudian yang menarik perhatian dalam mempelajari ekologi di lingkungan darat itu yaitu penekanan terhadap organisasi populasi dan komunitas dan proses perkembangan autogenik, misalnya ekologi sukesi. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara habitat daratan dan air, di mana di daratan, yang pertama di daratan kelembabannya merupakan faktor pembatas. Organisme daratan selalu dihadapkan pada masalah kekeringan, tetapi evaporasi dan transpirasi merupakan proses yang unik dari kehilangan energi pada lingkungan daratan. Yang kedua, variasi suhu dan suhu ekstrim lebih banyak di udara daripada media air. Yang ketiga, sirkulasi udara yang cepat di permukaan bumi akan menghasilkan isi campuran oksigen dan karbon dioksida yang tetap. Yang keempat, meskipun tanah merupakan penyangga yang padat, bukan udara, kerangka yang kuat telah berkembang di tanah, yaitu tanaman dan binatang yang akhir-akhir ini mempunyai arti khusus bagi perkembangan. Yang kelima, tanah tidak seperti lautan yang selalu berhubungan, di mana tanah sebagai barier geografi terpenting dalam gerak bebasnya. Yang terakhir, sebagai substrat alam, meskipun yang terpenting adalah di air, namun yang paling khusus adalah dalam lingkungan daratan. Nah, berikut ini adalah contoh dari jenis ekosistem darat, di mana pada ekosistem darat terdapat beberapa jenis dari bentuk tumbuhan. Yang pertama itu ada pohon, yang kemudian terus ada liana, epifit, shrubs, herba, dan tumbuhan taliod. Nah, kemudian di sini ada jenis adaptasi hewan vertebrata darat dan macam-macam. Yang pertama itu di mana ada hewan herbivora. Nah, herbivora ini terdapat 3 jenis, yaitu condewiling, arboreal, dan aerial, di mana condewiling ini terbagi menjadi 4. Kursorial, yaitu berlari seperti rea dan emu. Kemudian saltatory, yaitu melompat seperti kanguru. Kemudian ada graviportal
atau berat badan seperti penyu dan gajah, dan Porsia seperti kodok dan katak. Kemudian di sini ada contoh dari arboreal seperti macaca fascicularis, dan kemudian ada aerial seperti burung dan hewan-hewan serta hewan-hewan terbang lainnya. Kemudian ada jenis hewan karnivora. Nah, pada karnivora juga terbagi menjadi 4 juga. Ketiganya sama dengan herbivora, tetapi karnivora tidak arboreal dan diganti dengan amphibious. Contohnya pada ground dwelling adalah seperti cicak, kucing, beruang, ular, dan lain sebagainya. Contoh pada aerial adalah beberapa burung, kelelawar, elang, dan lain sebagainya. Contoh pada fossorial seperti beberapa jenis ular, dan pada contoh amphibious seperti aligator, spatula, dan katak. Selanjutnya ada biota darat dan daerah-daerah biografinya. Nah, di sini ada biota darat, di mana yang menarik perhatian dari evolusi yang terjadi di tanah adalah perkembangan kategori taksonomi ke tingkat yang lebih tinggi dari dunia tanaman dan binatang. Dengan demikian menjadi semakin kompleks dan terjadilah spesialisasi dari seluruh organisme, yaitu tanaman berbiji, serangga, dan vertebrata yang berdarah panas yang sampai saat ini mendominasi daratan. Yang terakhir ini termasuk perkembangan populasi yang manusia, di mana dari tahun ke tahun berpengaruh besar pada biosfer, dan khususnya pada ekosistem daratan. Seperti bentuk tingkat rendah seperti jamur, bakteri, protozoa, dan sebagainya tidak ada atau tidak penting, di mana mikroorganisme sama-sama memerankan peran yang penting di seluruh ekosistem. Meskipun manusia dan yang berhubungannya dengan tanaman seperti binatang domestik, tikus, kutu, dan bakteri patogen memberikan distribusi yang luas di seluruh muka bumi, tetapi setiap daerah cenderung mempunyai spesialisasi flora dan fauna sendiri. Nah, di sini ada daerah-daerah biografinya. Seperti yang kita ketahui, kepulauan sering mempunyai perbedaan yang besar dari pulau utamanya. Hal yang menarik dari biografisnya adalah hubungan khususnya dengan revolusi daratan. Nah, di sini Alfred Russel Wallace bersama dengan Darwin menulis satu dari pernyataan pertama dari seleksi alam yang hampir menjadi kenyataan dan merupakan usaha pertama dari sistem daerah biografi, di mana dunia bunga seperti yang dipandang sebagai peta tumbuh-tumbuhan adalah sangat mirip dengan daerah fauna pada peta binatang. Perbedaannya yaitu pengakuan dari daerah Tanjung di Afrika Selatan sebagian besar yang terpisah. Daerah kecil di Uni Afrika Selatan masih mempunyai kekayaan flora yang luar biasa, lebih dari 1.500 genus yang mana 500 atau 30%-nya darinya adalah endemik yang tidak dapat didapatkan dimanapun. Nah, di mana banyak spesies yang unik atau menarik ini diusahakan secara meluas di kebun-kebun Eropa. Di mana juga di sini ada Australia dan Amerika Selatan yang merupakan daerah endemik sejumlah besar spesies. Organisme yang menempati daerah berekologisme pada komunitas semacam yang terdapat pada daerah dengan biografi berbeda dikenal sebagai ecological equivalent. Meskipun mereka tidak berhubungan erat dari taksonominya, misalnya kaktus atau famili Cactaceae yang menonjol di daerah gurun pada dunia baru, terutama daerah neotropikal yang sangat komplit. Tetapi di gurun Afrika, spesies dari Epobiaceae nampaknya seperti kaktus yang bentuknya berkembang menyerupai duri dan sukulen. Contoh yang istimewa yang sangat
Yang sama dengan ini ditemukan juga pada dunia binatang. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rafa atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Bisa di next. Di sini saya akan menyampaikan mengenai struktur umum dari komunitas daratan. Bisa di next. Organisme yang berada di daratan sangatlah beragam, sehingga pada pengklasifikasiannya yang berdasarkan bentuk hidup dan tempat hidup, seperti pada bentos, plankton, nekton, itu kurang praktis. Klasifikasi dasar tropik untuk penelaahan biotik dapat digunakan dalam komunitas daratan, yaitu klasifikasi umum yang berdasarkan makanan utama Nichia yang terdiri dari autotrop dan heterotrop. Bisa di next. Nah, yang pertama di sini ada autotrop, di mana kehadiran dan dominasi sejumlah besar akar tanaman hijau sebagai pembuat makanan utama merupakan ciri yang menonjol dari komunitas daratan ini. Tetapi ciri ini juga merupakan perlindungan bagi organisme lainnya serta memiliki peran penting dalam memegang dan mengubah permukaan bumi. Walaupun dalam tanah terdapat algae, namun tidak terlalu berperan apabila dibandingkan dengan fitoplankton yang ada di lingkungan air. Tanaman daratan bagaimanapun untuk makanannya tergantung pada mikroorganisme. Sebagai contohnya adalah mycorrhiza. Kemudian vegetasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk semua tanaman yang terdapat di suatu tempat dengan segala sifat dan karakteristiknya yang utamanya diklasifikasikan serta dinamakan komunitas lahan. Pada autotrop ini, klasifikasi yang umum digunakan merupakan klasifikasi makhluk hidup yang dikenal oleh Rowan Cahier pada tahun 1934 yang didasarkan pada perpanjangan kuncup organ yang terdiri dari 6 kategori utama, yaitu epifit yang merupakan tanaman udara yang akarnya tidak dalam tanah. Kemudian ada pneurofit yang merupakan perpanjangan kuncup tegak lurus pada batangnya. Pneurofit ini terbagi menjadi 5 subkelompok, diantaranya ada pohon, semak, batang sukulen, herba, dan tanaman merambat. Kemudian ada kamaefit yang merupakan tanaman permukaan yang dimana perpanjangan kuncupnya berada di permukaan tanah. Kemudian ada hemicryptophyt yang merupakan tanaman semak yang kuncupnya berada di permukaan atau sedikit di bawah permukaan. Kemudian ada cryptophyt atau geophyt yang merupakan tanaman di dalam tanah. Kuncupnya berada dalam tanah dengan berbentuk umbi atau rizoma. Yang kemudian ada pterophyt yang merupakan tanaman sumusim yang dimana siklus hidupnya terlengkap dari lengkap dari biji dalam satu periode vegetatif. Jika musim tidak menguntungkan akan bertahan dalam bentuk biji. Kemudian ini yang selanjutnya ada fagotropik atau makrokonsumer. Komunitas daratan memiliki susunan konsumen binatang dengan variasi yang ekstrim. Konsumen pertama tidak hanya organisme kecil seperti serangga, tapi juga termasuk herbivora yang sangat besar seperti mamalia berkuku. Yang terakhir ini memiliki ciri yang unik di daratan dan sedikit paralel dengan komunitas yang ada di air. Contohnya, kura-kura memakan tanaman besar. Pemakan rumput di tanaman memiliki perbedaan yang sangat jauh dalam hal struktur maupun ukuran dari pemakan rumput di komunitas air. Misalnya, zooplankton. Karena autotrop di daratan banyak menghasilkan makanan dengan tingkat kegunaan rendah, maka detritivora
mempunyai ciri yang sangat menonjol pada komunitas daratan. Jenis dan melimpahnya serangga serta arthropoda lain merupakan ciri pentingnya lainnya pada komunitas daratan. Kemudian yang selanjutnya ada saprotropik atau mikrokonsumer. Organisme yang melakukan mineralisasi bahan organik dan membentuk nilai fungi daripada di lingkungan daratan. Tidak hanya bakteri dan cendawan saja, tetapi juga termasuk protozoa dan binatang lainnya. Mikroorganisme dekomposer dapat dibagi dalam 4 taksonomi, yaitu cendawan, bakteri heterotrop, Actinomycetes yang berbentuk cambuk atau benang, bakteri yang mempunyai morfologi tertentu sebagai cendawan. Kemudian ada protozoa tanah, termasuk amuba, chilata, dan terutama flagellate yang berwarna. Pada komunitas daratan ini, dekomposer terkonsentrasi di lapisan tanah atas, termasuk dalam sampah. Dekomposisi sisa-sisa tanaman, di mana jumlah proporsinya besar, terjadi pada komunitas respirasi di banyak ekosistem daratan yang melibatkan serangkaian mikroorganisme seperti cendawan, jamur, dan bakteri yang tidak membentuk spora Actinomycetes, bakteri yang membentuk spora, mikrobakteri selulosa. Dua kelompok yang pertama menggunakan zat organik yang lebih mudah diuraikan seperti gula, asam amino, dan protein sederhana. Kemudian bakteri selulosa mengerjakan senyawa yang lebih kuat dan Actinomycetes membentuk humus yang merupakan produksi akhir dari tahapan kedua dekomposisi, yang dimana tahapan pertama merupakan pembentukan partikel atau detritus, di mana prosesnya dikenal sebagai humifikasi. Tahapan ketiga dekomposisi disebut mineralisasi humus. Pada daerah dingin, prosesnya akan sangat lambat dan akan lebih cepat di daerah panas, atau jika tanah yang terkena udara sewaktu pembajakan. Hanya beberapa peranan penting protozoa tanah yang dikenal. Protozoa dimangsa bakteri sehingga dekomposisi lebih cepat karena merangsang pertumbuhan metabolisme pemangsa. Kemudian temperatur dan air sangat penting dalam merangsang aktivitas dekomposer. Karena di daratan faktor-faktor tersebut lebih bervariasi daripada di habitat air, sehingga mudah untuk dilihat mengapa dekomposisi di daratan sering terjadi secara sporadis. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada subsistem tanah. Next. Komunitas struktur tanah dan metabolismenya sering digunakan untuk menyatakan batas ukuran kelas organisme dan hubungan metabolismenya yang akan digunakan sebagai contoh determinasi dan prosedur studi lainnya, yang dimana ada 3 kelompok organisme tanah berdasarkan ukurannya. Yang pertama ada mikrobiota. Mikrobiota ini meliputi algae tanah tipe lumut hijau dan blue green, algae, bakteri, jamur, dan protozoa. Mikrobiota heterotrop pada umumnya adalah dasar dari prinsip mata rantai antara residu tanaman dan hewan-hewan tanah dalam rantai makanan. Yang kedua ada mesobiota. Mesobiota ini meliputi nematode, cacing oligoceta kecil, atau nesitrides, larva serangga kecil, dan khususnya yang tidak terlihat disebut dengan mikroarthropoda. Terakhir, kutu tanah atau acarina dan springtails atau kolembola. Biasanya
paling banyak menetap dalam tanah. Organisme-organisme dalam tanah dapat diekstrak dengan cara Berlese funnel atau tool green funnel. Berlese funnel merupakan nematode yang biasanya tersaring, tetapi yang lebih kecil ukurannya akan lolos. Berman funnel atau berlese funnel adalah di mana funnelnya diisi dengan air hangat dan ditutup tanah serta jaring atau ram kawat. Beberapa mesobiota seperti bakteri primer, khususnya kutu dan serangga adalah predator. Nematoda yang paling banyak hidup pada tanah mineral, biomasanya mungkin sama dengan biomasa cacing tanah, tetapi konsumsi O2 10 kali lebih banyak dari cacing tanah. Pada tanah-tanah pertanian, nematode menjadi spesies parasit yang serius pada akar-akar tanaman dan menyulitkan penetrasi akar ke dalam tanah. Rotasi tanaman sering merupakan metode pengendalian paling baik. Kemudian yang ketiga ada makrobiota. Makrobiota ini meliputi perakaran tanah, insekta besar. Mikrobiota ini meliputi perakaran tanaman, insekta besar, cacing tanah, dan organisme yang lainnya. Yang dapat dengan mudah ditangkap dengan tangan, seperti vertebrata seperti tikus-tikus, tupai tanah, dan yang lainnya, dapat digolongkan ke dalam kelompok ini. Biasanya, perakaran tanaman akan mengisi komponen biomasa yang terbesar dalam tanah, tetapi apabila metabolisme programnya relatif rendah, kurang dapat menyokong respirasi tanah untuk kerja dekomposer. Cacing tanah menjadikan mineral yang terdapat dalam tanah melimpah, terkhususnya tanah liat berkapur yang kepadatannya 30 per meter persegi. Semua makhluk makrobiota sangat penting dalam pencampuran tanah dan pemeliharaan konsistensi ruang hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Ramadan Sasti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait subsistem vegetasi. Boleh di next. Subsistem vegetasi ini bisa didefinisikan sebagai ekologi tumbuhannya. Nah, vegetasi atau tumbuhan adalah organisme hidup eukariota multiseluler dari kingdom Plantae yang terdiri atas tumbuhan berbunga, Lycopodopsida, Gymnospermae, paku-pakuan, lumut, dan sejumlah alga hijau. Next. Oh iya, untuk ekologi tumbuhannya sendiri itu merupakan suatu penelaahan tentang berbagai aspek ekologi dari tumbuhan pada tingkat komunitas tumbuhan, vegetasi atau flora secara keseluruhan atau hanya menelaah populasi tumbuhan spesies secara khusus saja, baik pada lingkungan darat maupun pada lingkungan perairan. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe vegetasi ekologi darat. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini biasanya ditandai dengan daerah atau wilayah dengan curah hujan yang lebih dari 2.000 mm per tahun. Nah, dengan curah hujan yang lebat itu, maka tumbuhan yang ada di hutan hujan tropis ini cenderung akan lebih besar-besar. Lalu biasanya hutan hujan tropis ini berada di daerah Madagaskar, lalu ada di daerah Indonesia juga, lalu di Papua Nugini, dan kebanyakan di Asia Tenggara. Nah,
Untuk karakteristik vegetasinya sendiri di hutan hujan tropis ini, pohonnya yang besar itu bisa disebut sebagai kanopi ya, yang melindungi pohon-pohon yang ada di bawahnya, sehingga pohon-pohon kecil yang ada di bawah pohon-pohon besar itu bisa dikatakan lembab. Jadi kebanyakan itu ditutupi oleh lumut. Lalu biasanya setelah pohon-pohon besar itu, di bawah pohon besar itu kebanyakan pohon-pohon seperti rotan dan liana. Lalu yang kedua ada ekosistem savana. Nah, ekosistem savana ini kondisi geografisnya atau daerahnya itu biasanya padang rumput. Padang rumput yang dipenuhi oleh semak perdu dan beberapa jenis pohon yang menyebar. Jadi tidak seluruhnya ditutupi oleh rerumputan. Ada beberapa semak dan juga jenis pohon. Untuk daerah sendiri biasanya untuk vegetasi ini ada di daerah Afrika, Amerika bagian selatan, dan Australia. Untuk karakteristik vegetasinya sendiri, vegetasi sabana ini akan berubah menjadi semak belukar apabila pembentukannya mengarah ke daerah yang intensitas hujannya makin rendah. Sebaliknya, vegetasinya akan berubah menjadi hutan basah apabila mengarah ke daerah yang intensitas hujannya makin tinggi. Jadi, daerah savana ini akan berubah dengan mengikuti curah hujan yang turun di setiap daerahnya. Lalu yang ketiga ada ekosistem padang rumput. Kondisi geografis dari ekosistem padang rumput ini pada umumnya terdapat di daerah yang curah hujannya kurang lebih 25 sampai 30 mm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas atau peresapan airnya sangat tinggi, dan drainase aliran airnya cepat. Padang rumput terdapat di daerah yang terbentang di daerah tropik ke subtropik. Di Indonesia, padang rumput tersebar di daerah yang suhu udaranya tinggi dengan curah hujan sedikit, misalnya di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Untuk karakteristik vegetasinya sendiri, ada beberapa perbedaan dari padang rumput dan juga sabana yang sebelumnya, yaitu di padang rumput ini hampir tidak ada pepohonan, sedangkan di sabana itu masih ada semak belukar dan juga pepohonan yang menyebar. Selanjutnya, ekosistem gurun. Ekosistem gurun atau padang pasir ini biasanya terdapat di daerah-daerah tropis dan berbatasan dengan padang rumput. Karena keadaan alam daripada padang rumput ke arah gurun ini biasanya makin gersang dan semakin sedikit curah hujannya. Nah, untuk karakteristik vegetasinya sendiri di gurun ini memiliki karakteristik yang cukup unik karena pohon-pohon yang atau tumbuhan yang ada di gurun ini sangat kecil dan juga berduri. Jadi kebanyakan pohon-pohon atau tumbuhan yang ada di gurun ini kecil dan berduri dan juga berdaun kecil. Bahkan mungkin ada yang tidak berdaun. Namun adaptasi tumbuhan yang ada di gurun ini sangatlah kuat karena ia memiliki akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Lalu selanjutnya hutan gugur. Hutan gugur ini secara geografis atau daerah sebarannya berada di zona hutan tropis dan hutan konifer dengan kisaran 30-40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Wilayah hutan gugur ini terdapat di bagian timur Amerika Utara, lalu Eropa Tengah, Asia Timur, dan Amerika Selatan. Ciri-ciri hutan gugur ini diantaranya memiliki suhu yang sangat rendah pada musim dingin dan sangat panas pada musim panas. Jadi perubahan suhunya itu tergantung pada musimnya. Untuk karakteristik vegetasinya sendiri, hutan gugur memiliki jenis pohon yang relatif sedikit
dan tidak terlalu rapat. Sebagian besar tumbuhannya berdaun lebar dan mengalami perubahan warna daun menjadi warna merah keemasan pada musim gugur. Selanjutnya menggugurkan daun pada musim dingin. Untuk contohnya sendiri yaitu pohon oak, hickory, maple, poplar, dan sycamore. Mungkin kalau di Indonesia sendiri ada tumbuhan yang menggugurkan daunnya yaitu pohon jati. Nah mungkin hampir sama seperti itu, cuman di sana secara serentak gugurnya. Lalu yang selanjutnya ada hutan taiga. Hutan taiga ini untuk kondisi geografis dan daerah sebarannya terdapat di daerah yang beriklim sedang, yaitu di daerah subtropik dan kutub. Untuk karakteristik vegetasinya sendiri, taiga termasuk daerah yang vegetasinya sedikit karena kondisinya yang relatif ekstrim, hampir sama seperti gurun, namun ini kebalikannya karena suhunya yang dingin. Sehingga hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan tersebut, seperti semak dan tumbuhan basah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas jenis konifer, sehingga sering disebut sebagai hutan konifer. Konifer pada umumnya memiliki tajuk yang mengerucut, bagian atas dan percabangan di bagian bawah melebar ke arah sampan. Contoh jenis tumbuhan konifer itu adalah cemara, aspen, alder, birch, juniper, dan spruce. Lalu yang terakhir ada ekosistem tundra. Untuk kondisi geografis dan daerah sebarannya sendiri, tundra ini ada di suatu daerah yang dicirikan dengan pertumbuhan pohon yang terhambat karena rendahnya suhu lingkungan sekitar, sehingga disebut juga sebagai daerah tanpa pohon. Area ini terdapat di wilayah bumi bagian utara dan terdapat di puncak gunung yang tertinggi. Daerah tundra hanya terdapat di belahan bumi utara dan kebanyakan terletak di daerah lingkungan kutub utara. Untuk karakteristik vegetasinya sendiri, di daerah tundra ini tidak ada pohon-pohon yang tinggi. Kalau ada pohon pun mungkin bisa terlihat seperti semak. Tumbuhan yang banyak terdapat di daerah ini paling hanya lumut, lalu ya mungkin hanya lumut yang banyak tersebar di sini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rafa dan Aditya yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya yaitu sesi diskusi kepada teman-teman semua yang ingin bertanya. Saya persilakan bisa open mic atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan bisa open mic atau mengetik pertanyaannya di kolom chat.
Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Eee, yang pertama untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Yang ingin bertanya silakan untuk open mic ataupun chat di kolom chat. Eee, di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Dede Nurfaidah dari kelompok 5. Saat ini kondisi iklim di bumi mengalami perubahan yang cenderung cepat diakibatkan oleh aktivitas manusia, sehingga menghasilkan efek rumah kaca. Apakah dari perubahan iklim tersebut berpengaruh terhadap ekologi daratan? Lalu bagaimana cara adaptasi organisme ekosistem daratan dengan kondisi saat ini? Terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Dea Puspita Arum dari kelompok 3. Jenis-jenis komponen biotik lebih banyak tumbuh pada ekosistem darat atau laut. Terlebih yang tadi sudah dijelaskan bahwa pada ekologi darat sering dihadapkan pada masalah kekeringan. Untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu dan mencari jawabannya. Sementara kami mencari jawaban dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Memberikan pertanyaan.
Moderator izin masuk. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dede Nurfaidah. Itu intinya apa sih pengaruh efek rumah kaca pada tumbuhan atau ekologi daratan? Lalu bagaimana cara adaptasi organisme ekosistem daratan? Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu pengaruh efek rumah kaca terhadap tumbuhan ya. Mungkin efek rumah kaca ini ada untung dan ada ruginya untuk tumbuhan tersendiri. Seperti contohnya misal di daerah bagian selatan Kanada yang biasanya beriklim dingin dan bercuaca dingin, ketika adanya efek rumah kaca ini, maka daerah tersebut akan sedikit hangat dan menyebabkan di daerah tersebut itu dapat ditanami beberapa jenis tumbuhan yang lebih banyak dari biasanya. Namun di bagian yang sebaliknya atau di bagian yang berlawanan dari daerah selatan ini, yaitu di Afrika, mungkin tidak akan bisa menanam berbagai jenis tumbuhan karena kekeringan yang disebabkan oleh efek rumah kaca ini. Lalu untuk adaptasinya sendiri, ada beberapa adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan ya. Itu pun tergantung dari daerah-daerah yang daerah-daerah yang lintangnya pokoknya daerah selatan dan utaranya. Nah, seperti misal contohnya di daerah gurun, adaptasi yang dilakukan itu tumbuhan itu akan memanjangkan akarnya untuk mencari sumber air yang terdekat. Nah, lalu yang lainnya itu tumbuhan yang ada di gurun itu akan sesegera mungkin mencari lingkungan yang menguntungkan untuk pertumbuhannya. Seperti yang dilakukan oleh bunga-bunga yang ada di gurun. Jadi penyebarannya itu akan mencari daerah-daerah yang menguntungkan untuk pertumbuhannya gitu. Lalu sebagian besar pepohonan yang ada di hutan yang ada di gurun itu biasanya akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi sedikit konsumsi air. Lalu untuk contoh lain itu ada hutan taiga misal di daerah selatan atau daerah dingin. Untuk adaptasinya sendiri, hutan taiga ini akan melakukan menumbuhkan cabang-cabang yang ada pada batang, lalu menumbuhkan daun-daun untuk mengurangi dingin yang menembus kepada batang atau pohon itu. Jadi si pohon itu tidak akan mudah pecah, atau biasanya kan kalau dingin itu batang-batang itu akan mudah pecah ya, atau mudah dihancurkan karena beku. Nah, adaptasi yang dilakukan oleh vegetasi yang ada di hutan taiga ini akan menambahkan pucuk-pucuk yang nantinya akan bertumbuh daun-daun yang dapat menghangatkan si batang utamanya itu. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Mohon maaf bila masih salah-salah katanya. Mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman dari kelompok 10. Terima kasih. Terima kasih kepada Aditya atas jawabannya. Bagaimana Dede atas tanggapan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Adit? Baik, terima kasih Aditya atas jawabannya. Berarti efek rumah kaca ini sangat berpengaruh pada tumbuhannya. Kalau pada hewan sendiri, apakah terdapat pengaruhnya atau tidak?
Baik, kepada Adit, apakah ada yang ingin disampaikan mengenai tanggapan yang telah disampaikan oleh Dede ataupun dari kelompok 10 yang lain? Mohon maaf, mungkin bisa diulangi. Kepada Dede, bisa diulangi pertanyaannya? Iya kan tadi pengaruh efek rumah kaca itu sangat berpengaruh pada tumbuhan ya. Apakah pada hewan memberikan pengaruh juga atau tidak? Oh ya, baik. Apa mungkin ya pengaruh terhadap hewan ya? Nah, menurut saya sendiri, karena ini efek rumah kaca yang menyebabkan daerah di bumi ini lebih hangat ya. Menurut saya, karena hewan-hewan ini apa sudah kebiasaannya untuk bermigrasi, jadi mereka akan bermigrasi ke daerah yang lebih dingin akibat dari efek rumah kaca yang menyebabkan daerah awalnya itu menjadi hangat. Nah, sebelumnya efek rumah kaca ini kan karena disebabkan oleh pembangunan manusia itu sendiri yang melakukan penutupan lahan, membangun kota, melakukan pembangunan lainnya. Nah, mungkin efek dari rumah kaca ini pada akhirnya akan menyebabkan kematian kepada hewan-hewan yang bermigrasi tersebut. Karena begini, ketika hewan itu merasa daerahnya itu tidak cocok atau misal lebih panas dari biasanya, mereka akan bermigrasi ke daerah-daerah yang lebih dingin. Seperti contohnya ke daerah utara, ke daerah kutub, lalu ke daerah pegunungan. Nah, namun karena adanya pembangunan kota-kota yang menyebabkan efek rumah kaca ini, maka mereka akan terhalangi ketika melakukan migrasi tersebut. Jadi pada akhirnya mereka tidak bisa bertahan lalu mati. Bahkan mungkin ada yang menyerang kota-kota, misal seperti migrasi migrasi serangga, migrasi ulat, migrasi burung. Nah, itu tuh sebenarnya mereka tidak menyerang kota tersebut. Namun karena mereka itu terhalangi kota tersebut, jadinya mau tidak mau ya mereka pun ingin mencari daerah yang aman untuk ditinggali oleh mereka. Mungkin seperti itu. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adit. Untuk Dede, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup dipahami. Terima kasih. Oke, kalau begitu. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Dea Puspita Arum ataupun dari rekan-rekan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, bisa on mic atau mengetik pertanyaannya di kolom chat.
Sementara menunggu jawaban pertanyaan dari Dea Puspita Arum, apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya? Apabila ada, silakan bisa open mic ataupun mengetik pertanyaannya di kolom chat. Izin menjawab moderator pertanyaan dari Dea. Silakan Rafa. Nah, pertanyaan dari Dea yaitu jenis-jenis komponen biotik lebih banyak tumbuh pada ekosistem darat atau laut. Nah, di mana ekosistem darat dan ekosistem perairan yang paling banyak komponen biotiknya adalah ekosistem darat, karena jenis makhluk hidupnya lebih kompleks, di mana penyusun komponen biotik pada ekosistem darat adalah makhluk hidup yang hanya bisa bertahan hidup
di daratan. Sedangkan penyusun komponen biotik pada ekosistem perairan merupakan makhluk hidup yang hidupnya di air. Nah, contohnya pada komponen biotik yang hidup pada ekosistem daratan, yaitu yang ada di lingkungan sekitar seperti organisme autotrof atau produsen, di mana disebut juga produsen karena organisme ini mampu membuat makanan sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Kemudian ada organisme heterotrof, di mana atau biasa disebut dengan konsumen, yang di mana memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama, yaitu organisme autotrof atau produsen, di mana organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Kemudian ada pengurai atau decomposer, di mana merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam semua ekosistem. Nah, pengurai atau decomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup atau heterotrof atau autotrof yang telah mati. Nah, kemudian ada contoh di sini komponen biotik dari organisme yang hidup di dalam laut, yang berkependudukan sebagai produsen, konsumen, maupun pengurai. Di mana 3 contoh komponen biotik tersebut terlibat dalam sebuah peristiwa makan dan dimakan yang sering dikenal dengan istilah rantai makanan. Organisme yang berperan sebagai produsen dalam ekosistem laut misalnya adalah alga yang memiliki kemampuan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan glukosa. Sementara konsumen ditempati oleh hewan invertebrata dan vertebrata yang berperan sebagai dekomposer adalah bakteri dan protista yang memiliki fungsi menguraikan organisme yang sudah mati. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Dea. Terima kasih Rafa jawabannya. Kepada Dea, bagaimana tanggapan dari jawaban yang telah diberikan oleh Rafa? Baik, untuk 2 pertanyaan telah terjawab. Untuk selanjutnya, apakah dari teman-teman sekalian ada pertanyaan lagi? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Apabila tidak ada dari teman-teman sekalian, tidak ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan, izinkan kami untuk menutup presentasi pada pertemuan kali ini. Yang sebelumnya akan saya berikan kesimpulan mengenai materi mengenai ekologi darat. Yang dimana ekologi darat ini mempelajari tentang ekosistem darat. Ekosistem darat mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan ekosistem laut. Karena kemungkinan organisme untuk hidup dan berkembang biak pada ekosistem darat lebih lebar. Sebab distribusi oksigen dan sinar matahari lebih banyak. Ekologi darat merupakan habitat terbesar yang merupakan suatu ekosistem yang saling berkaitan. Sehingga pelestarian lingkungan harus terus dijalankan dan pembangunan harus mempertimbangkan pula dengan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Tio.
Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 10 ya, kelompok terakhir yang sudah memaparkan materinya dengan materi ekologi darat. Nah, di sini disayangkan juga sepertinya karena antusiasme dari kelompok yang lain tidak nampak ya, hanya beberapa pertanyaan, 2 atau 3 tadi saya lihat di kolom chat ada 2, dan mungkin ada yang bertanya langsung tadi, kalau tidak salah ya. Jadi ya tidak apa-apa ya, mungkin memang teman-teman di rumah antara sudah paham atau bingung mau bertanya apa ya, karena tidak paham sama sekali. Kan bisa ada 2 kesimpulan seperti itu. Tapi di sini saya menghargai orang-orang yang sudah bertanya, yang tidak bertanya pun juga saya hargai, yang mungkin mau apalagi ya, tidak bisa dipaksakan. Nah, di sini saya ingin menambahkan terkait beberapa hal dalam materi ekologi darat. Nah, ini bisa muncul. Nah, muncul ini gambarnya? Sudah ada, Pak. Nah, ya. Oke. Nah, di sini apakah tadi sudah disinggung oleh kelompok 10 pembagian ini? Ayo, sudah belum? Belum, Pak. Belum ya. Ini pembagian bioma, bukan bioma. Ini pembagian zonasi jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang ada di dunia ya. Jadi dibagi beberapa zonasi, ada neartik, neotropik, paleartik, afrotropikal, kemudian oriental, Australia. Nah, materi ini sebetulnya kalau kalian nanti ngajar di SMP atau di SMA terkait biogeografi ya, mungkin juga di mata kuliah biogeografi juga rekan-rekan sudah mendapatkan materi ini. Mudah-mudahan kalian bisa menguasai, karena materi ini salah satu materi yang harus kalian sampaikan di sekolah. Terkait pembagian ini, itu banyak alasannya kenapa hewan dan tumbuhan yang ada di dunia itu dizonasi ke dalam beberapa zonasi, seperti pembagian dalam peta ini. Nah, seperti Asia itu kebagi beberapa zona, Paleartik, Oriental, kemudian sebagian masuk ke Australia ya. Nah, itu dipengaruhi yang pertama oleh suhu, kemudian yang kedua dipengaruhi oleh pergerakan lempeng dulunya ya. Jadi pergerakan lempeng yang dulunya lempengnya menyatu antara Australia dan Papua Nugini, ya kan? Yang sekarang kan Papuanya itu sebagian ada yang masuk ke Asia, ke Indonesia, dan ada sebagian yang masuk ke benua Australia, yaitu Papua Nugini. Dulunya itu adalah satu daratan, makanya untuk sebaran flora dan faunanya itu sama, gitu ya. Nah, begitupun dengan daerah-daerah yang lain, alasannya seperti itu. Yang pertama adalah iklim yang sama, ya kan. Kemudian yang kedua adalah pergerakan pergerakan lempeng, dan yang ketiga mungkin ada pengaruh manusia juga. Misalnya ketika zaman kolonial dulu banyak hewan dan tumbuhan yang didomestikasi di Indonesia, dibawa dari tempat yang lain. Seperti pinus itu bukan tumbuhan asli Indonesia, tapi itu adalah dibawa oleh pihak kolonial dari negara lain ke Indonesia. Begitupun kopi, kina, dan lain sebagainya. Jadi memang sebaran-sebaran tersebut bukan melulu hanya masalah fisik, tapi masalah manusia pun berpengaruh. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian pelajari akan sangat panjang tentunya, banyak faktor, dan kalau ditelaah akan sangat mendalam. Tapi di sini saya hanya menyampaikan sedikit gambaran dasarnya saja pembagian tersebut ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga tadi sudah dibahas oleh Sasti di slide-slide yang terakhir. Nah, untuk pembagian ini juga kalian sebagai orang geografi wajib tahu ya, ada yang disebut padang rumput, kemudian gurun, tundra,
kemudian hutan hujan, ada hutan gugur, kemudian ada taiga. Nah, di sini padang rumput itu dibagi dua. Ada savana, ya kan, atau sabana bahasa Indonesianya. Ada yang disebut dengan stepa. Nah, di sini saya ingin bertanya, kalau ini kan udah disampaikan ya oleh kelompok 10 tadi. Ada gak yang bisa membedakan apa bedanya sabana dan stepa? Dua-duanya sama-sama padang rumput. Oke, ada yang mau berpendapat? Silahkan. Fahmi, hadir Fahmi? Hadir, Pak. Ya, silahkan. Gimana Fahmi? Mau berpendapat? Bisa gak Fahmi? Yang lain berarti punya waktu ya untuk searching-searching, saya lihat. Oke, Bapak masuk silahkan. Ada yang mau berpendapat? Yang lain? Apa bedanya sabana dan stepa? Saya Pak, Silahkan. izin ya Pak. Ya, untuk kalau sepemahaman saya, kalau misalkan yang sabana itu masih ada maksudnya masih tercukupi gitu Pak kondisi airnya, seperti curah hujannya juga masih cukup. Nah, sedangkan di stepa itu kondisi dari iklimnya itu kering, jadi wilayah padang rumputnya itu merupakan rumput-rumput yang kering gitu Pak. Nah, sedangkan yang di sabana itu rumput-rumputnya itu semak belukar yang cenderung masih berwarna hijau gitu. Jadi itu masih tercukupi dari sisi kondisi airnya. Seperti itu mungkin Pak. Dibedakan menurut curah hujan gitu ya. Oke. Penampakan lain yang paling dapat ditangkap oleh mata telanjang dalam artian kasat mata gitu ya, yang membedakan antara sabana dan stepa itu apa? Kalau curah hujan kan sulit ya. Kamu harus nungguin di sana 1 tahun mungkinnya untuk mengukur curah hujan. Bedanya baru kelihatan atau menggunakan data-data sekunder dari tempat lain. Tapi ini mah yang paling kelihatan aja bedanya antara sabana dan stepa itu apa gitu. Selain curah hujan. Ada yang lain? Pepohonan, Pak. Pepohonan, gimana pepohonannya? Iya, kalau di sabana itu padang rumput yang ada pepohonannya. Sedangkan kalau stepa makan kering tadi, jadi yang ditumbuhinya itu bukan pohon tapi hanya belukarnya saja. Itu menurut saya, Pak. Belukar itu di sabana atau di stepa? Nah, beda lagi nih ini. Ya, belukar mah di stepa. Stepa, yakin? Oke, hati-hati ya. Jangan sampai saya jadikan status anak-anak geografi gak tahu bedanya sabana dan stepa. Jadi kalau sabana itu penyebutan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah savana. Tapi itu sama saja ya. Kalau kita di Indonesia ya pakainya bahasanya sabana. Tapi kalau kalian di forum internasional pakai bahasanya savana. Nah, terkait perbedaan yang mungkin secara data gitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian, itu bisa dilihat dari curah hujan. Sebetulnya antara sabana dan stepa itu dua-duanya sangat minim curah hujan. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang begitu signifikan dalam hal curah hujan. Dua-duanya sama-sama kurang curah hujannya. Kemudian yang paling terlihat atau yang paling dapat dibedakan secara kasat mata itu adalah biota penyertanya. Kalau sabana atau savana itu dia diselingi pohon-pohon perdu.
Pernah dengar ya? Jadi di lembahan-lembahan kecil, di anak-anak sungainya itu ada pohon-pohon perdu. Tahu pohon perdu? Tahu juga. Jadi ada semak belukarnya. Nah, semak belukar itu adanya di savana. Ya, kemudian diselingi juga pohon-pohon perdu. Kalau kalian pernah lihat film Simba, yang gampang mah ya, atau pernah lihat padang-padang rumput di Afrika, itu savana namanya. Kan suka ada tempat buat singa atau macan untuk berteduh kan, di pohon-pohonnya, tidak belas rumput semuanya gitu, enggak. Tapi ada pohon-pohon, diselingi pohon-pohon yang tapi tidak terlalu banyak juga. Itu disebutnya pohon-pohon perdu. Itu savana. Oke. Kalau sabana, kalau stepa, dia itu belas aja padang rumput gitu. Kalau kalian lihat film Teletubbies, pernah? Atau enggak ada zamannya sekarang? Mungkin pernah ya sebagian. Nah, itu mereka itu bermainnya di stepa, yaitu di daerah rumput yang belas semuanya rumput. Gitu ya, tidak ada pohon-pohon perdu di sana. Yang membedakan yang ketiga itu adalah iklimnya. Biasanya kalau savana atau sabana itu dia di daerah tropis. Kalau stepa itu di subtropis, lebih dingin. Ya, itu perbedaan antara savana dan stepa. Atau paling gampang mah kalian pernah lihat wallpaper window nggak? Yang dulu awal-awal, yang gambar gunung tapi hijau semuanya gitu ya, dan gambar langit. Nah, itu disebutnya stepa, padang rumput aja. Nggak ada pohon-pohon lain di sana selain rumput. Itu stepa namanya. Kalau sabana, kalau kalian main ke Sumba, NTT, NTB gitu ya, ke daerah Rinjani sana, kaki Gunung Rinjani, dari daerah naiknya dari Pelawangan, dari Sembalun, itu kalian akan melihat savana atau sabana. Gitu, itu bedanya. Oke, paham sampai situ? Kemudian ada gurun, mah ya di Timur Tengah, di Asia Tengah juga ada, di Amerika juga ada. Biasanya gurun itu letaknya di daerah subtropis. Terus ada yang disebutnya tundra. Tundra itu padang lumut, ya, padang lumut ini di daerah dingin, hampir di lingkaran kutub. Sebelum lingkaran kutub, berarti perbatasan antara subtropis dan lingkaran kutub itu ada tundra atau padang lumut. Saking dinginnya, tidak ada lagi tumbuhan yang bisa hidup di sana selain lumut. Kemudian kalau hutan hujan tropis, ya berarti dia daerah tropis. Hutan hujan seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, itu disebutnya hutan hujan tropis. Kemudian ada hutan bioma, hutan gugur. Nah, itu di daerah yang mempunyai 4 musim, berarti di daerah-daerah subtropis sana, itu dia memiliki bioma hutan gugur. Di Jepang, Korea misalnya, atau di daerah Eropa, Amerika Utara atau Amerika sebelah selatannya, juga dia mempunyai bioma hutan gugur. Kalau taiga, nah ini sebutnya juga hutan konifer. Pernah dengar hutan konifer? Hutan konifer itu adalah hutan yang berdaun jarum. Oke. Dan kalau kalian suka nonton film Twilight, suka nonton film Twilight dulu? Pernah, Pak. Masa iya nggak tahu ya? Pasti ada yang pernah. Yang film serigala sama vampir itu loh. Nah, itu dia syutingnya itu di hutan taiga ini, di bioma taiga atau di hutan konifer. Dan tumbuhannya itu, pinusnya itu bisa setinggi ratusan meter, 100 meter lebih. Ya, sangat besar-besar. Beda dengan pinus yang ada di kita di Indonesia. Karena mereka memang hidup di ekosistem aslinya di sana, di subtropis gitu. Makanya tumbuhnya sangat subur dan besar. Kalau di kita kan kecentet ya pinusnya, kecil-kecil gitu ya. Kalau kalian lihat pinus di Galunggung itu jangan kagum itu besar, itu nggak ada apa-apanya jika kalian main ke Eropa sana pinusnya. Bisa 10 kali lipat lebih tinggi dari pinus yang ada di Galunggung gitu. Dan di tempat-tempat lain di Indonesia. Makanya setiap tempat mempunyai kesesuaian untuk tumbuh dan berkembangnya setiap tumbuhan. Seperti itu. Jadi ini tentang bioma ada 7 sebetulnya ya, karena bioma padang rumput dibagi 2, yaitu stepa dan apa tadi, savana.
gitu ya. Oke, yang terakhir yang ingin saya bahas adalah tentang pembagian ini. Apa ini? Ini pembagian bioma juga tentunya ya. Nah, di sini kan ada pembagian bioma nih. Sudah dibedakan berdasarkan warna. Ya, mungkin rekan-rekan di sini juga bisa melihatnya. Terlihat? Pertanyaan? Terlihat, Pak. Lihat ya. Ada hutan tropis, savana, gurun, kutub, semak belukar, padang rumput, hutan gugur, hutan konifer, dan tundra. Nah, di sini yang saya tanyakan, tropis, ekuator ya, garis tengah ini, itu kan cenderung dengan daerah yang mempunyai iklim yang hangat. Nah, ini juga orang-orang geografi harus paham. Tapi kenapa di daerah ekuator ini ditemukan kutub dan gunung es yang tinggi? Nah, di sini. Ini ekuator juga kan? Kemudian di sini juga ada nih, di Afrika. Padahal dia daerah tropis. Kenapa biomanya ada yang anomali di situ? Yang disebut anomali itu kan keanehan atau hal yang di luar dengan kebiasaan. Nah, kenapa di daerah ekuator ini ada bioma kutub dan gunung es yang tinggi? Ada yang mau menjelaskan nggak? Ayo silahkan, terakhir sebelum saya akhiri. Ayo, ada yang mau menjawab? Ayo, ada nggak? Mau Alfida lagi boleh. Biar yang lainnya malu gak bisa jawab apapun ya. Boleh mungkin saya, Pak. Siapa ini? Aditya, Pak. Nah, silahkan. Ya, mungkin kalau menurut saya karena adanya perbedaan tinggi ya, Pak. Jadi, karena yang seperti yang sudah dijelaskan di matkul sebelumnya, semakin tinggi sebuah daerah, maka akan semakin dingin suhunya. Nah, karena perbedaan tinggi yang sangat ekstrim ini, maka daerah tersebut menjadi kutub atau gunung es. Nah, jadi kenapa di situ ada bioma kutub dan gunung es ya? Karena di daerah tinggi tersebut hanya bisa ditanami oleh tumbuhan-tumbuhan yang biasanya berada di daerah kutub. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Alasannya masuk, tapi yang ingin saya tanyakan kemudian, di daerah Amerika Selatan ini emang ada pegunungan apa? Dan kemudian yang di Afrika sini juga, ini nih yang tengah, itu ada apa di sana? Ada gunung apa sih? Sehingga secara bioma itu dia sangat berbeda dengan wilayah lain di sekitarnya. Pasti, silahkan lanjutkan. Bisa nggak? Ayo, itu pengetahuan umum loh. Kalau kalian Izin, sering searching pasti tahu. Ya, silakan Alfida. mungkin untuk yang di Eropa itu ada rangkaian pegunungan dari Alpen. Eropa mah subtropis atau Alpida. Kan ini di Afrika dan di Amerika Latin ya, di Amerika Selatan. Ya kalau di Eropa betul ada Alpen misalnya. Nah ini kan yang saya tanyakan di Afrika dan di Amerika Latin yang kelewatan sama garis ekuator. Nanti juga akan saya tanya Seven Summit itu apa aja sih gitu ya. Ini juga harus tahu kaliannya sebagai orang geografi, masa gak tahu. Oke silakan, ada yang tahu? Lama ya. Jadi kalau Andes, yang di Amerika Selatan di sini itu disebutnya pegunungan Andes. Oke, pernah dengar? Bukan Alpen. Alpen itu di Eropa dia. Di Amerika Selatan ini pegunungan Andes. Yang paling tinggi puncaknya adalah puncak Aconcagua disebutnya. Puncak Aconcagua ini berada di antara dua negara, perbatasan antara Chili
di sebelah baratnya, di sebelah agak utaranya ya. Dan ada Argentina juga di sebelah agak selatannya. Kalau di sebelah timurnya berbatasan dengan Brazil. Itu ada puncak Aconcagua, ketinggiannya 6.000 mdpl lebih. Nah, makanya di situ secara bioma dia berbeda dengan wilayah-wilayah lain di daerah sekitarnya. Kalau daerah sekitarnya itu cenderung tropis, hutan hujan tropis dan yang lainnya. Kalau di sana itu akan ada iklim kutub dan gunung es. Karena betul tadi kata Sasti, ada pengaruh ketinggian tempat yang berbeda. Semakin tinggi tempat, maka secara suhu dia akan semakin dingin. Dan ya itu tadi, tumbuhan pun akan semakin jarang yang hidup di sana. Makanya karakternya akan mirip dengan tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah kutub. Itu di daerah Amerika Selatan. Kalau yang di daerah Afrika, yang ini, kenapa seperti ini? Itu dia ada gunung Kilimanjaro. Pernah dengar Kilimanjaro? Kilimanjaro itu di Tanzania ya, atau tidak? Tanzania negaranya. Itu di Afrika Tengah. Nah, itu juga ketinggian tempatnya sangat tinggi, di atas 5.000 mdpl. Makanya secara iklim, secara bioma itu sama halnya dengan pegunungan Andes tadi, itu dia berbeda dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Jadi iklimnya kutub dan disebutnya gunung es yang tinggi. Gitu. Makanya itu anomali ya. Begitupun sebetulnya di Indonesia ada gunung apa? Ayo, ada yang tahu? Daerah tropis yang memiliki gunung es yang ketiga selain Jaya Wijaya. Jaya Wijaya, Kartens ya. Jaya Wijaya itu kompleks pegunungannya. Puncak tertingginya Kartens, piramid gitu ya. Ketinggiannya 4.000 mdpl lebih. Jadi bedakan ya antara pegunungan kemudian dengan puncak tertingginya. Kalau pegunungan itu rangkaiannya ada beberapa puncak gitu ya, berarti di sana. Nah, puncak tertingginya Kartens piramid. Tuh. Dan sekarang katanya esnya hampir hilang karena efek dari pemanasan global. Pertanyaan terakhir lah. Sebutkan gunung tertinggi di 7 benua. Ayo. Ada yang tahu? Plus negaranya lah, biar gampang ya. Masa ini, aduh, udah mau tingkat 4 kalian. Ayo. Ada yang bisa nggak menyebutkan 7 gunung tertinggi di 7 benua dan sebutkan negaranya? Ini mah kayak Jokowi kasih sepeda ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu. Untuk anak geografi harusnya sat-sat nih. Ayo, silakan. Ada yang bisa? Masa iya gak ada? Lutfi, Pajal, baru bangun. Ayo. Tahu 7 puncak tertinggi di dunia apa aja? 7 gunung di 7 benua, sorry. Kalau 7 puncak tertinggi itu semuanya di Nepal ya. Tapi ini 7 puncak di dunia di 7 benua. Ayo. Kurang tahu, Pak. Ayo. Yang lain? Ada? Satu, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, di-PR-kan. Saya tidak ingin menjawab lah. Gampang teuing ya. Boleh Pak, saya Pak. Tok, Sasti. Ya, untuk Seven Summit yang ada di 7 benua ini, kalau tidak salah ya Pak, yang pertama itu Mount Everest, negaranya itu di Tibet, lalu yang kedua ada Nggak ada negara gunung. Sasti. Negara. Mana ada negara Tibet? Negara apa? Nepal Pak. Oh. Oke. Lalu Gunung McKinley, daerahnya itu kurang tahu. Yang ketiga Aconcagua, yang keempat Kilimanjaro, yang kelima tuh
Yang kelima tuh Mount Elbrus, lalu yang keenam Vincent Massif, lalu yang terakhir itu yang ketujuh Cartens Pyramid, Pak. Untuk daerahnya saya lupa, Pak. Wah, yakin lupa. Kenapa searchingnya gak sama daerahnya? Nanggung banget ya. Oke, Mount Everest di Nepal, Asia. Itu gunung tertinggi di Asia. Sekaligus gunung tertinggi di dunia. Ya, nanti kalau ada yang tanya, kalian harus tahu ngerakan geografi ya. Terus, McKinley. McKinley itu disebut juga dengan Denali. McKinley, Denali, itu dia di Amerika sebelah utara. Di negara bagian Alaska, Amerika Serikat ya. Itu mewakili Amerika Utara. Kemudian ada Gunung Aconcagua. Aconcagua itu mewakili Amerika bagian selatan. Itu di negaranya Argentina atau Chili atau sebagian Brazil lah. Argentina biasanya orang menyebutnya. Terus ada yang disebut Kilimanjaro. Kilimanjaro itu di Afrika, di Tanzania. Itu mewakili benua Afrika. Kemudian ada Mount Elbrus. Elbrus itu dia di Rusia. Itu mewakili daerah Eropa. Kemudian ada Vinson Massif. Vinson Massif itu gunung tertinggi di Antartika, di Kutub Selatan. Ya, mewakili Kutub Selatan. Kemudian yang terakhir ada Cartens Pyramid. Itu mewakili daerah Oseania, termasuk Indonesia di dalamnya. Itu letaknya di Indonesia, di Papua sana. Itu harus tahu, apalagi nanti kalau harus disebutin 7 laut terdalam misalnya, atau daerah-daerah lain yang secara pengetahuan umum memang orang-orang geografi harus tahu. Oke, terima kasih. Mungkin segitu saja, nanti ditunggu